Si normal aja rasanya kurang. Nah, disinilah kecanduan psikologis dimulai. Terus, badan kita mulai adaptasi. Dosis yang dulu bisa bikin kamu terbang, sekarang hampir nggak ada rasanya. Kamu butuh lebih banyak, terus lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, kamu pakai bukan lagi buat seneng-seneng, tapi cuma biar bisa ngerasa normal, cuma biar bisa ngejalanin hari. Dan efeknya mulai kelihatan keluar kan? Selain perubahan fisik, pecandu jadi susah fokus, mereka mulai narik diri dari teman dan keluarga, emosinya jadi nggak stabil. Bayangin deh perasaan stres pas tanggal tua, tapi kamu ngerasain itu setiap saat. Kurang lebih, itulah realitas mereka. Ini semua kedengerannya ngeri banget. Pasti kamu mikir, kalau udah separah itu, kenapa nggak berhenti aja sih? Nah, bagian ini bakal ngejelasin kenapa berhenti aja itu tantangan yang luar biasa berat. Ini adalah perang yang sesungguhnya. Proses berhenti atau yang kita kenal sakau itu siksaan fisik dan mental. Tubuh dan pikiranmu yang sekarang udah bergantung total sama zat itu buat berfungsi, mulai memberontak. Rasanya sakit banget. Ini bukan cuma soal kurang niat, ini pertarungan biologis yang brutal melawan setiap sel di tubuhmu. Dan ketika seseorang ada di titik ini, biasanya ada dua cara pandang yang kontras banget dari masyarakat. Di satu sisi, ada pendekatan rehabilitasi, yang melihat pecandu sebagai orang sakit, yang butuh diobati, dan didukung. Di sisi lain, ada pendekatan hukuman, yang melihat ini sebagai kejahatan yang harus dibasmi, kadang dengan cara kekerasan ekstrim, seperti yang terjadi dalam perang melawan narkoba di Filipina. Tapi, di tengah semua kegelapan itu, ada cerita-cerita kayak gini yang ngasih harapan. Ini kisah nyata tentang seseorang yang dengan pendekatan yang benar, yang fokus ke penyembuhan bukan hukuman, akhirnya bisa lepas. Ini nunjukin kalau dukungan, baik dari profesional maupun komunitas, itu kunci buat menangin perang ini. Oke, tadi kita udah lihat perjalanan individunya. Sekarang, coba kita mundur sedikit, lihat gambaran besarnya, dan apa artinya ini semua buat kita sebagai masyarakat. Soalnya, gampang banget kita kejebak sama statistik, ratusan juta orang. Tapi penting banget buat kita ingat, di balik setiap angka itu ada cerita manusia. Ada seorang anak yang tumbuh tanpa orang tua, seorang ibu yang hancur karena kehilangan anaknya, sebuah keluarga yang masa depannya berantakan. Setiap angka itu adalah tragedi. Dan seringkali masalah narkoba ini sendiri cuma puncak gunung es. Kalau kita gali lebih dalam, kita bakal nemuin masalah sosial yang lebih gede. Kemiskinan, kurangnya kesempatan pendidikan, trauma, sampai krisis kesehatan mental yang gak tertangani di komunitas kita. Dan ini semua pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penting. Bukan buat pemerintah, tapi buat kita semua. Daripada cuma nyalahin dan ngejudge, gimana caranya kita, sebagai teman, tetangga, sebagai satu komunitas, bisa bantu menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan? Gimana caranya kita bisa mencegah orang naik ke roller coaster ini dari awal? Itulah pertanyaan.